Berbicara tentang pengobatan tradisional yang dilakukan oleh dukun, ini tentu berkaitan dengan proses pengobatan yang dilakukan oleh dukun Ida Dayak. Kalau kita melihat dalam setiap potongan-potongan video maupun liputan-liputan yang beredar di media sosial, dukun Ida Dayak kerap kali menunjukkan ciri khasnya. Yang pertama, minyak yang selalu digunakan oleh dukun Ida. Yang kedua, tari-tarian yang selalu dilakukan oleh dukun Ida dalam proses pengobatannya. Dan yang ketiga, kerap kali dukun Ida Dayak memejamkan matanya dalam proses pengobatan yang ia lakukan. Kita pasti bertanya-tanya, apa sih makna dari ketiga hal yang dilakukan oleh Ida ini? Yang pertama, minyak yang selalu digunakan oleh dukun Ida Dayak adalah minyak bintang yang merupakan produk tradisional dari suku Dayak. Dapat dikatakan bahwa minyak bintang ini adalah minyak khas yang digunakan oleh suku Dayak dalam melakukan proses pengobatan. Lalu yang kedua, tari-tarian yang dilakukan oleh dukun Ida Dayak. Dalam liputan berita, spiritualis Dayak Dewi Rianti mengatakan bahwa tari-tarian yang dilakukan oleh dukun Ida Dayak adalah pertanda bahwa pada saat itu roh leluhurnya masuk ke dalam tubuh Ida Dayak. Yang mana roh ini adalah roh yang selalu menemani dukun Ida Dayak dalam setiap proses pengobatan yang ia lakukan. Dan yang ketiga, kita kerap kali melihat dukun Ida Dayak memejamkan matanya ketika melakukan proses pengobatan. Dengan memejamkan mata, dikatakan bahwa dukun Ida Dayak sedang menaikkan doa untuk membantu proses penyembuhan dan proses pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak. Dari ketiga hal ini, kita melihat bahwa proses pengobatan yang dilakukan oleh dukun Ida Dayak adalah proses pengobatan tradisional yang merupakan hasil dari pengetahuan turunan dan juga hasil dari bahan-bahan tradisional yang selalu dia gunakan. Hal ini juga berkaitan dengan ritual yang dilakukan oleh Ida Dayak yang melibatkan dunia para roh dan juga dewa-dewa. Berbicara tentang sejarah pengobatan tradisional, kita tentu tahu bersama bahwa pengobatan tradisional ini telah ada selama berabad-abad. Dan bahkan telah ada sebelum adanya ilmu kedokteran dan juga kehadiran teknologi yang berkaitan dengan pengobatan-pengobatan medis. Pengobatan tradisional kerap kali digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk mengobati orang-orang yang terserang sakit penyakit dengan pemahaman bahwa sakit penyakit ini adalah serangan dari roh-roh jahat. Pengobatan tradisional kerap kali menggunakan bahan-bahan alami atau bahan-bahan tradisional dan juga tidak jarang melibatkan dunia non-material, dunia para roh dan juga dunia para dewa. Namun ada yang menarik dari sejarah pengobatan tradisional. Pada tahun 1957 sampai 1963, Dr. H. Middlehoff pernah menganjurkan pasiennya, yaitu Bapak Hatu, untuk melakukan pengobatan tradisional kepada dukun. Hal ini dikarenakan pihak medis pada waktu itu belum dapat menyembuhkan penyakit inflamasi pada kulit leher yang diderita oleh Bapak Hatu. Ini adalah sejarah yang menarik mengenai pengobatan tradisional, di mana seorang dokter atau seorang ahli kesehatan medis menganjurkan pasiennya untuk melakukan pengobatan kepada dukun dengan metode pengobatan tradisional. Dan pada saat Bapak Hatu ke dukun, dukun mengatakan bahwa sakit penyakit yang diderita oleh Bapak Hatu ini adalah sakit penyakit yang merupakan kiriman dari roh jahat atau dari para roh leluhur. Dan yang paling menarik adalah setelah melakukan pengobatan tradisional
kepada dukun Bapak Hatu ini mengalami kesembuhan. Ini adalah sejarah yang menurut saya sangat menarik dalam proses pengobatan tradisional yang terjadi khususnya di Indonesia. Setelah beberapa hal yang dijabarkan sebelumnya, tentu kita bertanya-tanya, efektif dan efisien mana sih berobat pada dokter ataukah berobat pada dukun? Saya akan membantu kita untuk menilai efektivitas dan juga efisiensi mengobati penyakit pada dokter ataukah pada dukun. Yang pertama, berobat pada dukun. Kita sering melihat bahwa satu dukun dapat mengobati berbagai jenis penyakit, dari penyakit tulang, penyakit dalam, dan bahkan sampai pada penyakit akibat roh-roh jahat atau yang biasa kita sebut dengan santet atau bahkan teluh. Lalu yang kedua, untuk berobat pada dukun, kita pasti mendapatkan akses yang mudah karena hampir di semua tempat terdapat dukun. Dan yang ketiga, mengobati penyakit pada dukun biasanya tanpa tarif atau biaya, atau dapat dikatakan gratis. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Lalu yang keempat, mengobati penyakit pada dukun kerap kali terlihat instan, atau sekali pergi ke dukun, sakit penyakit kita akan langsung sembuh. Dan yang kelima, pengobatan yang dilakukan oleh dukun adalah pengobatan yang menggunakan bahan-bahan ilmiah, bahan-bahan alamiah tanpa bantuan teknologi. Lalu bagaimana dengan pengobatan yang dilakukan oleh dokter? Dokter kerap kali melakukan pengobatan sesuai dengan spesialisasinya atau sesuai dengan kepakarannya. Sehingga terkadang ketika kita melakukan pengobatan kepada dokter, kita kerap kali diberi pilihan untuk mengobati penyakit kita ke misalnya dokter tulang atau dokter bedah karena penanganannya tentu berbeda. Lalu yang kedua, akses kepada dokter seringkali agak susah karena dokter tidak terdapat di semua tempat. Hanya ada pada tempat-tempat tertentu misalnya. Lalu ketika kita melakukan pengobatan kepada dokter, kita kerap kali dimintai biaya atau terkadang kita harus membayar semua proses pengobatan yang telah kita lakukan. Dan yang keempat, pengobatan yang dilakukan oleh dokter seringkali memakan waktu yang lama. Misalnya harus terapi selama 1 atau 6 bulan dan harus bolak-balik melakukan konsul selama mungkin 3 atau 4 bahkan 10 kali. Dan yang terakhir, pengobatan yang dilakukan oleh dokter kerap kali menggunakan bantuan-bantuan teknologi untuk memproduksi obat atau bahkan mendeteksi penyakit. Jadi dari beberapa hal ini silahkan kita menilai sendiri mana yang lebih efektif dan efisien. Apakah berobat kepada dokter ataukah berobat pada dukun. Menunjukkan ada Kak, tunggu saya ngeblank lah selalu memejamkan mata bacukur proses Kak, keluar sudah. Kak sudah mau beli rokok. Dengan tak ganggu. Orang-orang sama dulu mengobati orang-orang, masa begitu? Adalah pengobatan yang bahkan sebelum, melalui tadi pengobatan lihat sudah. Bye bye.